Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat, selalu dalam lindungan rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa belajar dengan baik walaupun di tengah kondisi yang seperti ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana sistem komputer akuntansi dalam perusahaan manufaktur menggunakan Mayop. Agenda hari ini kita akan bahas mengenai 3 hal. Yang pertama itu masukkan saldo awal persediaan, sama membuat daftar barang persediaan. Yang kedua itu tentang daftar pelanggan serta memasukkan saldo awal pelanggan. Yang ketiga adalah membuat daftar utang sekaligus saldo awalnya. Oke, sudah siap untuk belajar? Bismillah, kita mulai. Nah, kita akan buka Mayopnya dulu. Kita buka aplikasinya Mayop. Jangan lupa ya, ketika buka aplikasinya Mayop, adik-adik semua silakan buka yang pilihan opsi yang ketiga, biar datanya tetap bisa digunakan selama 90 hari ke depan. Nah, di sini kita mulai dari inventory, daftar persediaan ya. Kita lanjutkan dari halaman 5. Di situ kita akan bikin daftar barang dan saldo persediaan. Mulai dari yang pertama, kita masukkan inventory. Kemudian di sini ada item list. Oke. Item list, kemudian kita bikin baru, new. Nah, kita mulai dari P001. Namanya di situ. Oke. Nama barangnya adalah tempe, karena ini perusahaan tempe. Nah, tempe adalah persediaan produk jadi. Kalau persediaan produk jadi, di mana itu adalah perusahaan manufaktur, berarti kita hanya menyimpan dan menjual. Ingat ya, kita tidak membeli. Kalau membeli itu nanti klasifikasinya perusahaan dagang, ya kan? Jadi di sini kita hanya menjual ini produk tempe ini dan menyimpan produk tersebut. Untuk membelinya tidak. Kenapa? Karena kita bikin sendiri. Oke. Nah, di sini kemudian I sell this item. Untuk akun penjualan kita sesuaikan dengan soalnya. Dia penjualannya pakai akun apa? Di situ pakai akun penjualan. Kita buka di sini penjualan. Klik use account. Kemudian I inventory this item. Untuk kita menyimpan barangnya apa di sini? Persediaan produk jadi. Produk jadi. Oke, use account. Maaf ya, di sini kayaknya saya salah bikin, harusnya persediaan produk jadi ya. Di sini mungkin salah, nanti saya sesuaikan. Oke, use account. Terus kemudian kita akan lanjutkan. Setelah itu kita akan ke item detail. Di sini tidak ya. Item detailnya di situ kita isikan dulu dari custom list-nya. Sebentar, sambil saya cek dulu. Oke. Untuk item detailnya di sini, oh tidak ada. Oke, item detailnya di skip aja. Ini tidak perlu kita isi. Kita langsung ke selling detailnya. Ke selling detailnya kita akan cek dulu di situ. Cost per unitnya adalah 3.000.
kuantitasnya 5.600. Di situ tidak ada informasi mengenai harga dasarnya berapa, berarti ini kita kosongkan saja. Terus kemudian selling unitnya, satuannya adalah cheese. Terus kemudian yang selanjutnya, apakah ada pajak? Di situ dia kita cek ya transaksi penjualannya. Di situ tidak ada pajaknya, berarti tax code-nya adalah MT, use tax code. Karena tempe adalah barang konsumsi sehari-hari. Dia masuk dalam klasifikasi barang tidak kena pajak. Nah, terus kemudian inklusif eksklusif pajaknya kita kosongkan saja. Calculate sales tax on, perhitungan pajaknya kita abaikan saja karena dia barang tidak kena pajak. Oke. Cost of sales on. Oke. Mohon maaf ya, jadi di sini dia wajib mengisi cost of sales-nya. Walaupun buying detailnya tidak ada. Kita pilih harga pokok penjualan. Oke. Sudah jadi persediaan produk jadi kita akan lanjut ke persediaan bahan baku dan persediaan bahan pembantu. Nah, di sini kita akan bikin baru new, kemudian kita lanjut ke P002. Di situ adalah kedelai. Kemudian karena bahan baku kita membelinya, ya. Terus kemudian kita menjual, tidak. Kenapa? Karena itu bahan baku, tidak kita jual dalam bentuk kedelai, tapi hanya kita simpan. Oke. Terus kemudian di sini inventory-nya apa? Bukan persediaan barang jadi, tapi persediaan bahan baku, use account. Nah, terus kemudian kita masuk buying detail-nya. Nah, buying detailnya satuannya dia adalah kilogram. Oke. Terus kemudian di situ tidak ada yang lain ya. Tax code-nya kedelai adalah NT. Oke, yang lain tidak ada keterangan. Jadi hanya kita isi bagian sini I buy, I inventory. Inventory-nya pakai persediaan bahan baku. Untuk pembeliannya di situ kita tidak ada akunnya yang disetting. Terus kita masuk ke buying detail, kemudian di sini dalam kilogram, kode pajaknya MT, satuan ketika pembelian adalah 1 kilogram. Oke. Ini hanya salah ini ya, ignore. Nah, lanjut kita ke bahan pembantu. Contoh P004. Kita new lagi. Item number-nya adalah P004. Namanya adalah contoh bahan baku pembantu di situ adalah plastik. Sama seperti tadi ya, untuk bahan pembantu, bahan baku kita hanya beli dan inventory. Tidak ada penjualan. Terus di sini inventory-nya apa? Persediaan bahan pembantu, use account, buying detail-nya dalam apa? Plastik, dalam satuan pak. Tidak kena pajak juga, kemudian oke. Ini diabaikan saja.
Nah, seperti itu. Tolong dibuat semua daftar barangnya ya. Oke, kita pause dulu. Silahkan dilanjutkan daftar barangnya. Nah, kalau sudah, lanjut ya. Kita lanjutkan di sini. Barangnya sudah selesai kita bikin. Kemudian kita akan close. Kita mulai masukkan kuantitas yang kita miliki. Count inventory. Mulai dari tempe dulu. Tempenya adalah 5.600. Oke, ya. Satu persatu ya, karena akunnya beda-beda. Persediaan produk jadi sendiri, persediaan bahan baku, baru persediaan bahan pembantu. Mulai dari klasifikasi persediaan produk jadi, kemudian kita klik adjust inventory, kemudian default adjustment account, kita pilih persediaan barang jadi. Kemudian klik use account. Kita pilih continue. Kita klik opening balance. Nah, di situ kemudian kita sesuaikan daftar saldonya per 31 Agustus 2012. 3108-2012. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, sesuai dengan perintah di soal kemarin. Kalau kamu nomor absen 1 berarti 2001, kalau nomor absen 2, 2002, dan seterusnya. Oke, lanjut, kita masukkan unit cost-nya. Oh maaf, sebelumnya memonya nanti kelupaan. Memonya dikasih saldo awal. Kemudian unit cost-nya diisi harganya di situ 3.000. Sudah, kemudian kita klik sembarang tempat untuk cek, cross check harganya udah benar apa belum. Nah, di situ harganya 16.800. 16.800, kemudian kita klik record. Nah, kita sudah selesai satu untuk persediaan produk barang jadi. Kemudian kita lanjutkan count inventory untuk apa? Untuk bahan baku. Bahan bakunya apa tadi? Kedelai dan ragi. Nah, di situ kita masukkan angkanya kedelai dan ragi saja. 1.400. Kemudian raginya adalah 14. Oke, sudah. Kemudian kita klik adjust inventory. Kemudian nama akunnya adalah persediaan bahan baku. Use account. Kemudian klik continue. Opening balance. Kita kasih tanggalnya sama 31 Agustus 2012. Memonya adalah saldo awal. Terus kemudian unit cost-nya kita isi harganya di situ 7.500. Kemudian yang selanjutnya harganya adalah 2.500. Oke, kita record. Yang terakhir adalah persediaan bahan pembantu. Mulai kita klik lagi count inventory kembali. Yang kita isikan hanyalah bahan pembantu saja di sini. Mulai dari plastiknya 35, terus kemudian leadingnya ada 7, terus kemudian pewarnanya ada 14. Klik adjust inventory. Nah, di sini kita masukkan default adjustment-nya adalah persediaan bahan pembantu. Klik use account, kemudian kita klik continue, kemudian masuk opening balance, terus kemudian kita kasih saldo awal. Nah, kemudian kita kasih unit cost-nya. Untuk plastik harganya 9.000. Terus kemudian leadingnya 2.000. Terus kemudian pewarnanya 1.500. Kemudian kita klik record. Oke, selesai untuk persediaan. Kita akan lanjutkan ke proses daftar
pelanggan. Untuk daftar pelanggan ini tidak ada beda dengan perusahaan dagang. Kita mulai dari di sini cut file. Terus kemudian kita masukkan cut list, kita mulai dari daftar pelanggannya dulu. Kita bikin new, terus kemudian ini ya, pastikan ini posisinya adalah customer. Kita masukkan satu persatu customernya, mulai dari Tuan Zulkifli. Nah, terus kait ID-nya C001. Alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22 Jakarta. Oh, maaf, Jakartanya ada di bawah sini. Nah, terus kemudian informasi yang lain tidak ada, langsung nomor telepon 022 623 0197. Oke, sudah ya. Tidak ada informasi lain yang perlu kita masukkan. Kemudian kita ke bagian selling detail. Layoutnya, karena ini kita untuk jualan barang, tetap kita pilih yang item. Terus kemudian income account-nya kita masukkan penjualan use account. Terus kemudian tax code-nya, karena kedelai dan tempe tadi adalah barang konsumsi, maka kita pilih tidak kena pajak. Oke, lanjut. Terus kemudian payment is due-nya di situ dia tidak ada keterangan ya. Coba kita cek dulu di daftar yang kemarin. Nah, di bawahnya neraca saldo di halaman 4, di situ disebutkan bahwa syarat pembayaran adalah COD dan net 30. Berarti di sini untuk pelanggan yang kredit kita pilihnya adalah net 30. Berarti di sini in a given of days. Oke. Terus kemudian diskon days-nya nggak ada, cuma ada balance due days-nya adalah 30 hari. Oke, kemudian klik OK. Nah, yang selanjutnya silahkan dibikin untuk Tuan Satria, Tuan Ibnu, dan Tuan Yosi. Yang saya kasih contoh adalah untuk penjualan tunai, khusus penjualan tunai ya, nanti kita pilih COD. Nih, contoh untuk penjualan tunai. Untuk penjualan tunai di situ C005, tidak usah kita kasih info apapun. Kemudian untuk selling detailnya akan kita pilih di sini item, sama seperti tadi income account-nya adalah penjualan use account. Setelah itu ininya adalah COD. Ingat tax code-nya dia kasus ini adalah NT. Kemudian OK. Nah, silahkan kalian lanjutkan untuk Tuan Satria, Tuan Ibnu, Tuan Yosi. Oke, lanjutkan dulu ya. Kita lanjut ya, adik-adik semua di sini. Jadi tadi cut list-nya sudah selesai dibikin seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memasukkan saldo awal, kita lanjut ke supplier, pemasok. Di situ nama pemasoknya cuma 2 ya. Kita bikin new. Nah, ini supplier, namanya adalah Tuan Haji Udin. Nah, terus kemudian kita masukkan di situ S001. Alamatnya adalah Jalan 1 nomor 12 Jakarta. Terus kemudian nomor teleponnya adalah 022 630 3334. Nah, terus kemudian kita masukkan ke buying detailnya. Di situ apakah kita dapat
diskon ketika kita membeli secara kredit. Kita cek dulu ya di transaksinya. Untuk pembelian, transaksi pembelian, sebentar, pembelian kredit dia tidak ada diskon, N30 aja terminnya. Berarti di sini purchase-nya sama item, kita beli barang, kemudian expense-nya adalah harga pokok penjualan, use account, terus kemudian kode pajaknya adalah MT, use tax code, ini juga MT juga, use tax code. Terus kemudian ininya 30, N30, berarti in given of days 30. Oke. Lanjut, yang kedua adalah Tuan Rahmat. Di sini Tuan Rahmat. Nah, terus kemudian nomornya adalah S002, alamatnya adalah Jalan Raya Condet nomor 31 Jakarta. Terus kemudian buying detailnya kita pilih item, terus expense-nya adalah HPP, kemudian pajaknya NT semua, sesuai dengan soal ya. Terus kemudian payment-nya kita N30 juga. Oke. Nah, kita sudah selesai, daftar customer sudah, daftar supplier sudah. Nah, kita close, lanjut, kemudian kita masukkan saldo awalnya, setup, kemudian balance, kemudian kita mulai dari customer balance. Nah, customer balance kita mulai dari C01, Tuan Zulkifli. Kemudian klik add sale, kita enter. Kemudian tanggalnya di situ adalah 25 Agustus 2012. Saldonya ini memonya saldo awal. Terus kemudian jumlah tagihannya adalah 550.000. Oke, terus ada nomor faktur. Nomor faktur masukkan di sini nomor invoice FO825. Oke, sudah record. Ya. Oke, ini adalah peringatan karena kita tidak memasukkan pajak. Pajaknya adalah NT. Tidak ada masalah, tidak usah diganti. Oke. Nah, lanjut. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Tuan Satria. Use customer lagi, add sale. Kemudian masukkan saldonya juga. Nomor fakturnya adalah FO8-30. Tanggalnya adalah tanggal 30 Agustus 2012. Tetap disesuaikan ya, sesuai dengan nomor absen kalian. Terus namanya adalah saldo awal. Terus kemudian di sini berapa jumlahnya? 200.000. Kemudian klik record. Oke. Nah, gitu ya, dilanjutkan ya sampai Tuan Ibnu dan Tuan Yosi dimasukkan semuanya. Nah, setelah kita lanjutkan semuanya sampai nanti di akhir kita akan dapat peringatan seperti ini. Selamat sudah balance, klik OK. Kemudian ini OK. Nah, ini 0 ya. Di sini out of balance-nya kita close. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita juga harus memasukkan saldo awal dari utang kita masuknya di setup, kemudian balance, kemudian kita ke supplier balance. Namun karena di sini suppliernya di soal ini dia tidak ada saldo awal, maka kita abaikan saja. Ini step ini bisa dilewatin. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita bisa masuk ke
ke dalam transaksi. Oke. Nah, silahkan nanti tugas untuk pertemuan minggu ini kalian screenshot mulai dari jadi kan tadi kita materi hari ini 3, ada daftar inventory dan daftar kartu. Nah, nanti kalian screenshot card listnya di sini, customer ini kalian screenshot, supplier ini kalian screenshot, kemudian masukkan di dalam file dokumen. Contoh ya, nanti seperti ini misalkan. Screen, saya copy, terus kemudian masukkan di Word. Bentar, karena agak lama. Nah, nanti jangan lupa namanya siapa, kasih NPM, terus kalian nomor absennya berapa. Terus ini tugas untuk pertemuan 2. Nah, terus kemudian di situ nanti kalian masukkan screenshotnya tadi. Nah, screenshot untuk yang customer. Ini dirapikan ya. Oke, terus kemudian ini tadi tugas untuk yang bikin daftar pelanggan. Terus kasih screenshot yang kedua apa? Daftar dari suppliernya. Kalian print screen, di copy, kemudian masukkan di sini screenshot untuk daftar Oke, yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah screenshot dari inventory-nya. Kalian klik item list-nya. Di sini all item kalian print screen, kemudian di copy, kemudian masukkan juga di bagian sini. Nah, dirapikan juga. Nah, setelah itu kalian unggah di Elma ya. Nanti jadi tugasnya hari ini bikin daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang. Mohon diikuti panduan ini dengan sebaik-baiknya agar kalian nanti pekerjaannya bisa maksimal dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.